Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Raswati, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan menyampaikan laporan kegiatan Design Thinking, fase Empathize, fase Define, dan fase Idiot. Yang pertama ada pedoman wawancara, yaitu mengenai perkenalan dan gambaran proyek. Yang kedua, pertanyaan ringan. Yang ketiga, pertanyaan kunci. Dan yang terakhir adalah penutupan dan ucapan terima kasih. Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan apa yang peserta didik alami ketika pembelajaran di kelas dan juga untuk mengetahui karakteristik guru seperti apa yang mereka sukai. Selanjutnya ada refleksi wawancara, yaitu dengan jumlah peserta didik yaitu sebanyak 5 orang. Pada saat wawancara dengan peserta didik, saya berasumsi bahwa peserta didik banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika. Perasaan yang paling dominan muncul pada saat saya melakukan wawancara adalah merasa khawatir jika peserta didik tidak antusias ketika diberikan pertanyaan. Dan ternyata peserta didik sangat menyukai pembelajaran atau mata pelajaran matematika. Hal tersebut diperkuat oleh 5 orang peserta didik yang menyatakan bahwa mereka sangat menyukai dan senang belajar matematika. Dengan demikian, asumsi saya tidak tervalidasi. Setelah melakukan refleksi wawancara, muncullah empati map yang diantaranya meliputi pikiran dan perasaan, dengar, keuntungan dan kesulitan, dan lihat. Selanjutnya ada tabel crafting insight, yaitu merangkai pemahaman. Ternyata peserta didik mudah bosan ketika belajar terlalu lama. Ternyata peserta didik tidak menyukai guru yang galak. Ternyata peserta didik membutuhkan pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik. Ternyata peserta didik tidak menyukai guru yang suka memberi tugas banyak. Ternyata peserta didik lebih menyukai pembelajaran berhitung. Ternyata peserta didik lebih suka belajar dengan menonton video pembelajaran. Ternyata peserta didik menyukai pembelajaran dengan bentuk kuis atau tebak-tebakan. Ternyata peserta didik lebih menyukai pembelajaran secara kelompok. Dan yang terakhir, ternyata peserta didik lebih menyukai pembelajaran dengan model permainan. Kemudian menghasilkan 5 rangkaian pemahaman yang terpilih. Adapun dari hasil pemahaman tersebut terbentuklah tabel informasi, inspirasi, dan memorability. Adapun desain challenge yang telah disusun meliputi 6 desain. Dari ke-6 desain ini, saya memilih salah satu desain, yaitu bagaimana kita bisa membuat pengkondisian kelas agar peserta didik belajar lebih bersemangat dan menyenangkan. Media pembelajaran yang bagus dan menarik juga tidak akan terlalu signifikan perannya apabila pengkondisian ruangan kelas dan tingkah laku guru bersama peserta didik di kelas tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi dengan pengelolaan kelas yang baik dan menarik, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya ada perumusan ide, di mana terdiri dari 6 ide. Ide tersebut meliputi 1. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang interaktif untuk digunakan oleh peserta didik. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat pengkondisian ruangan kelas agar peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat soal atau alat evaluasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Kelima, bagaimana kita bisa menerapkan PPK dengan tepat namun dapat diterima dengan senang hati oleh peserta didik. Yang keenam, bagaimana kita bisa menyusun LKPD yang menarik agar peserta didik senang dalam mengisinya. Yang ketujuh, membuat media pembelajaran berbasis aplikasi yang di dalamnya sudah memuat bahan ajar, media, dan evaluasi.
Yang kedelapan, membuat media pembelajaran anggota tubuh manusia dari barang bekas. Yang terakhir yaitu membuat media pembelajaran matematika berbasis aplikasi yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.